Berbicara soal pengelolaan sampah, beberapa dari kita pasti akan langsung teringat dengan salah satu tempat penampungan sampah terbesar di Indonesia, yaitu TPST Bantar Gebang. Tidak hanya terbesar di Indonesia, TPST Bantar Gebang juga disebut-sebut menjadi tempat pemrosesan sampah terbesar se-Asia Tenggara. Telah dioperasikan untuk memproses sampah penduduk DKI Jakarta sejak tahun 1989. Sebagai salah satu tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Indonesia, sistem pengolahan sampah di sini terus diperbaiki dan ditingkatkan. Tujuannya selain agar dapat menangani sampah yang terus bertambah, juga guna memperlancar aktivitas pengolahan sampah. Salah satunya adalah dengan mengganti sistem pengolahan sampah secara sanitary landfill atau menimbun sampah dengan tanah ke pengolahan dengan cara penambangan sampah atau landfill mining. Selain sistem pengolahan sampah yang di-upgrade, apalagi ya fakta terkait TPST Bantar Gebang? Dijelaskan bahwa lokasi penampungan sampah ini dulunya merupakan galian-galian besar yang sudah ada sejak 1978. Kemudian diambil alih untuk proyek properti di Jakarta seperti Sunter Podomoro dan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Setelah itu, pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Suprapto membeli lahan tersebut untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah dengan total 115 hektar lahan. Bantar Gebang dipilih untuk menggantikan tanah di Kelurahan Medan Satrian, Bekasi Barat, yang awalnya direncanakan menjadi lahan TPA, namun tidak mendapat perizinan. Setelah 35 tahun berdiri, kini TPA Bantar Gebang yang ditingkatkan menjadi TPST Bantar Gebang telah menampung sampah mencapai 38 juta ton. Tumpukan sampah ini diharapkan dapat segera ditangani secara lebih berkelanjutan. Meskipun terletak di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, TPST Bantar Gebang nyatanya merupakan aset milik DKI Jakarta. Berdirinya tempat ini pertama kali didasari atas kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan tempat penampungan sampah karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan perdagangan di Jakarta yang berakibat pada penumpukan volume sampah di ibu kota. Kemudian disepakatilah kerjasama, di mana pemerintah Jakarta memberikan kompensasi berupa dana tunai ke pemerintah Kota Bekasi dan juga bertanggung jawab atas infrastruktur di lingkungan sekitarnya. Dikutip dari CNN Indonesia, kompensasi yang diberikan adalah senilai 14 miliar rupiah pada 2022. Salah satunya digunakan untuk perbaikan lingkungan dan kesehatan di daerah sekitar. Setelah bertahun-tahun beroperasi, timbunan sampah di TPST Bantar Gebang disebut sudah semakin menggunung. Tingginya pun diperkirakan sudah mencapai 40 meter, setara dengan gedung 16 lantai. Tidak hanya itu, disampaikan juga bahwa sebanyak 39 juta ton sampah telah memenuhi 80% bagian lahan dari TPST Bantar Gebang. Diperlukan upaya ekstra untuk mengoptimalkan kinerja TPA agar 7.800 ton sampah warga DKI yang masuk setiap harinya bisa ditangani dengan baik. Singkat cerita, sesuai namanya, tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang tentu memiliki rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yang teratur dan baik. Seluruh sampah yang masuk harus ditangani dengan maksimal, bukan sekedar diangkut, dibuang, dan ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan laman UPSTDLH DKI Jakarta, rangkaian penanganan sampah di Bantar Gebang dilakukan dalam 6 tahapan utama. Masing-masing setiap tahapan dicek dan diawasi dengan baik dan terpantau. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan sampah yang ada di Indonesia serta begitu luasnya gunung sampah yang ada di TPST Bantar Gebang, seharusnya dapat menyadarkan banyak orang akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Upaya menyelesaikan isu sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Setiap masyarakat dapat ikut berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Salah satunya dengan berupaya mengurangi sampah yang bisa berakhir di TPA dengan melakukan daur ulang dan pengomposan. Waste 4 Ceng menyediakan sarana edukasi untuk membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Melalui layanan Akademi Bijak Sampah AKABIS Waste Management, Waste 4 Ceng akan mengajak kamu melihat lebih dekat kondisi persampahan yang terjadi dan bersama-sama belajar pemahaman baru yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Sejak dini mari kita berusaha mengurangi adanya sampah yang menggunung. Dengan cara setiap harinya bila terdapat sampah di rumah, ataupun di fasilitas umum masing-masing harus tanggap pada sampah. Sebelum sampah terkumpul bakarlah di tempat yang aman. Dengan begitu sedikit bisa mengurangi timbunan sampah.